Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Bahwa tadi kami telah menyampaikan permohonan pra-peradilan. Memang permohonan kami ini agak luar biasa atau extraordinary karena kami tidak menggunakan aturan yang ada pada 158 KUHP. Namun kami menggunakan dasar definisi yang ada pada pasal 1 11 yang mengatakan bahwa pra-peradilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara keberatan yang dilakukan oleh tersangka atas apa? Atas tindakan penuntut umum melakukan penuntutan. Jadi kami berangkat dari definisi itu. Nah, kemudian mengenai pasal 75.4 itu adalah salah satu materi pokok yang kami permasalahkan. Kami berpendapat bahwa yang mempunyai wewenang untuk memberikan nasihat kepada penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan itu adalah hakim. Jadi penuntut umum itu memperoleh wewenangnya dari hakim dan hakim tidak pernah dalam putusan selanya memberikan nasihat agar penuntut umum itu melakukan perbaikan. Oleh karena itu kami mempermasalahkannya di forum pra-peradilan ini tentang pelanggaran penggunaan pasal 75 ayat 4 KUHP gitu. Akan diteruskan kami. Baik, jadi rekan-rekan sekalian, satu hal yang perlu dicatat adalah kami ini advokat adalah penegak hukum. Kami melakukan koreksi terhadap proses persidangan yang sedang berjalan. Ketika pada waktu sidang pokok perkara yang lalu kami lakukan koreksi dalam bentuk melakukan perlawanan terhadap surat dakwaan. Ini kami juga melakukan koreksi terhadap apa yang dilakukan oleh saudara penuntut umum setelah putusan selah dikeluarkan. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan berbeda antara perlawanan yang dilakukan oleh penuntut umum jika dia lakukan terhadap putusan selah dengan apa yang sekarang sudah dilakukan oleh penuntut umum dalam bentuk merevisi surat dakwaan dan memasukkannya kembali. Kalau dia menjalankan perlawanan ke pengadilan tinggi, maka ketika pengadilan tinggi menyatakan menolak perlawanan dari penuntut umum, maka case close, selesai di situ. Tetapi kalau dia melakukan revisi seperti sekarang ini, itu harus kami koreksi. Revisi itu tidak bisa dia jalankan secara mandiri. Haruslah memang ada pemberian kewenangan untuk melakukan revisi itu dari hakim. Nah, ini yang tidak ada. Di dalam penetapan, di dalam putusan selah itu tidak ada hal seperti itu. Masyarakat perlu tahu alasan kami mengajukan pra-peradilan ini. Agar apa? Agar orang tidak kemudian bias terhadap upaya hukum kami. Kami senantiasa menjalankan ini semua berdasarkan due process of law dan tidak menyimpang dari hukum acara pidana. Demikian, terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya, sebagaimana disusun oleh Pak Arkadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman media semua dan masyarakat seluruh Indonesia, saya perlu sampaikan bahwa ini adalah bentuk perjuangan saya. Tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk tegaknya hukum di negara kita secara adil. Karena beberapa dari yang sudah kita jalani 4 kali sidang, pada saat sidang berlangsung di PN Jakarta Timur, kami mendapati beberapa cacat prosedur dan kemudian ternyata dilanjutkan dengan kemudian penyidangan saya, padahal amar putusan sudah jelas ya bahwa saya sudah dinyatakan, perkara saya sudah dinyatakan batal demi hukum. Nah, kalau kemudian terjadi apa yang kemudian sidang berlanjut dan kami tidak melakukan perlawanan, artinya kita membiarkan cacat prosedur itu berjalan, ya. Karena apa? Siapa yang menetapkan orang menjadi tersangka maupun terdakwa kemudian ditetapkan itu adalah pengadilan. Nah, pengadilan sudah memutuskan saya bebas dari status saya sebagai terdakwa dan tersangka. Lalu tiba-tiba dalam waktu hanya 3 hari saya dinyatakan lagi sebagai terdakwa dan harus mengikuti sidang. Nah, ini yang betul-betul terjadi sebuah cacat prosedur yang harus betul-betul dikoreksi. Karena kapan seseorang dinyatakan sebagai terdakwa, kapan seseorang dinyatakan sebagai tidak lagi sebagai terdakwa, itu kan pada pengadilan yang terjadi. Tetapi ini oleh surat, gitu ya. Jadi amar putusan sudah ditetapkan di pengadilan, lalu kemudian ada surat yang menyatakan
saya kembali menjadi terdakwa. Inilah yang menjadi bentuk saya selalu sampaikan bahwa kita melakukan exercise demi untuk bangsa dan negara ini. Dan berikutnya lagi adalah bahwa seluruh masyarakat Indonesia, terutama kita semua, selain kita secara otodidak belajar hukum dengan peristiwa pengadilan atas nama saya, tapi ini adalah sebuah celah bagi kita semua, Anda semua, mahasiswa hukum, baik yang sedang menempuh skripsi maupun tesis serta disertasi doktoral, untuk mengangkat ini sebagai sebuah topik yang menarik sekali untuk Anda uji semua, ya, di dalam penelitian Anda semua, karena ini sangat menarik. Peristiwa saya, ya, peristiwa hukum saya ini adalah salah satu dari bagaimana kita menerapkan KUHAP secara perdana untuk yang pertama kalinya, dan ternyata kita sama-sama mendapati bahwa KUHAP itu memang betul-betul harus di-exercise. Saya tidak mengatakan KUHAP jelek atau KUHAP tidak bagus dan sebagainya, tetapi dari peristiwa yang saya alami ini betul, ya, bahwa kita betul-betul membutuhkan ujian, membutuhkan exercise terhadap KUHAP baru, sehingga nanti ke depannya akan ada koreksi yang mungkin bisa dilakukan oleh MK sebagai judicial review, atau kita bisa gunakan pra-peradilan ini untuk melakukan koreksi secara fundamental terhadap apa yang terjadi, sehingga sekali lagi tidak terjadi kepada anak bangsa yang lain, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon doanya agar karena sidang pra-peradilan ini berlangsung maraton, ya, besok pagi kita akan lanjutkan dan seterusnya hingga putusan, maka mohon doanya. Saya mohon bukan karena saya ingin dimenangkan, saya mohon doa agar kita sama-sama mendoakan agar terjadi penegakan keadilan bagi negara kita tercinta ini. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Terima kasih. Saya menegaskan apa yang dikatakan Dr. Tifa. Pra-peradilan ini bukan untuk kepentingan Dr. Tifa. Karena Dr. Tifa tidak minta dibebaskan, tidak minta dibatalkan status tersangkanya. Tapi yang kami pra-peradilan ini yang kami arahkan yaitu hanya untuk penegakan hukum ini supaya benar-benar ditegakkan dengan due process of law. Ini masalahnya. Oleh sebab itu, karena ini KUHAP yang pertama, ini adalah suatu exercise agar kita nanti untuk jurisprudensi ke belakang seperti itu. Kalau setiap kali putusan batal demi hukum terus diajukan, perbaikan mau jadi apa hukum ini? Karena batal demi hukum itu artinya sudah dianggap tidak ada. Tidak ada itu kalau bangunan sudah jadi tanah. Nah, kalau tidak ada, apanya yang mau diperbaiki? Kalau compang-camping diperbaiki, ini tidak ada. Batal demi hukum, dan itu keseluruhan dakwah. Ya. Kemudian apa yang perlu dilakukan ini? Satu hal lagi adalah putusan pengadilan itu yang harus dipegang untuk langkah-langkah selanjutnya. Dan putusan pengadilan itu hakim tidak menggunakan kewenangannya. Karena 75 ayat 4 itu hakim memberikan kesempatan. Kesempatan itu diberikan, bukan demi hukum. Tidak ada pada amar putusan. Iya, dalam putusan itu tidak tertulis ayat 4, bahkan diloncatin. Diloncatin langsung ke pasal 206. Apa maksud hakim itu? Silahkan melawan, tapi dengan perlawanan banding. Bukan memperbaiki. Seperti pohon itu sudah kecabut seakar-akarnya, apanya yang diperbaiki? Kalau diperbaiki itu yang memang rusak. Ini tidak ada. Coba lihat di dalam kamus, batal demi hukum itu artinya apa? Dianggap tidak ada. Jadi ini sedikit. Apanya ya? yang diperbaiki? Ya. Silakan. Jadi tadi pohon tuntutan hukum udah dicabut seakar-akarnya. Nah, pasal 206 itu mengizinkan kalau pohon itu mau dibawa lagi, dibawa ke atas. Kalau mau lawan. Ya, kalau mau JPU menganggap bahwa pohon ini masih layak untuk disidangkan, maka pohon ini dibawa ke atas, ke banding, ya. Kami siap. Nah, untuk itu kami siap. Ya, untuk itu kami siap. Kalau memang JPU mau banding, ya udah, mari kita jalankan itu, bukan dengan cara seperti ini. Pelanggaran ini. Ya, karena ini jelas pelanggaran. Amar putusan tidak menyebutkan pasal 75 ayat 4, tapi digunakan oleh JPU. Ya, dan ternyata setelah kami pelajari juga ternyata itu terjadi kok hanya sekedar cosmetic edit. Hanya memperbaiki teks, ya, tidak memperbaiki substansi, apalagi membuat baru. Jadi sekali lagi teman-teman seluruh media saya juga perlu sampaikan, karena begitu banyak pertanyaan di masyarakat Indonesia, apakah Dr. Tifa dengan ini takut atau mau lari dan sebagainya. Tidak. Di dalam amar putusan jelas, ya, ayat 75 pasal 75 ayat 2 dan 3
atau pasal 206. Silakan kalau memang JPU mau lanjut lagi ke banding, kami siap, insya Allah. Ya, terima kasih. Artinya hari Kamis Dr. Tifa hadir juga di sini. Ya, insya Allah. Jadi saya masih lihat jadwal ya, tapi insya Allah saya akan mengikuti teman-teman persidangan ini ya bersama para advokat saya. Tentu saja mereka sangat berkepentingan terhadap saya ya, masa saya tidak hadir ya. Saya harus membersamai juga. Baik. Mas Roy. Boleh. Ya. Karena tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya hadir di sini membersamai sahabat kita semua, pejuang yang luar biasa, Dr. Tifa Usiatiasuma, yang menjalankan hak hukumnya untuk melakukan pra-peradilan, dan tadi kita sudah dengar, saya gak akan mengulangi apa yang disampaikan. Jadi kita juga mendengar semua ketegasan dari Dr. Tifa luar biasa yang menyatakan akan melakukan mengikuti ini dan tidak akan lari. Ya, jadi saya secara pribadi dan kita semua mendukung, support penuh upaya dari Dr. Tifa dan semua tim hukum yang luar biasa, TPDT, ya, tim pembela Dr. Tifa itu menjalankan sebaik-baiknya. Saya kira itu aja, dan besok pagi jam 11 ya itu akan dimulai, dan lusanya Dr. Tifa juga akan menjalankan lagi. Kalau sidang dari pra-peradilan itu memang tiap hari, lusa itu adalah pembuktian. Saya harap tim itu akan siap, kecuali Sabtu nggak ada ya, dan Jumat itu saya juga ada pra-peradilan di sini juga, jadi kita akan bersama-sama. Saya kira itu ya, Dok. Jadi saya kira tetap terus lakukan apa yang disebut sebagai upaya hukum untuk maju ke depan, dan kalau mau dikatakan apa yang akan kita lakukan, nah saya akan katakan adalah saya akan lawan. Dr. Tifa juga akan lawan. Ya. Oke, saya kira singkat itu aja. Hari ini bintangnya Dr. Tifa dan tim hukumnya. Saya hanya bersama dan memberikan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.